Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Dimana berada saat ini, kita menaikkan ibadah kita pada hari ini. Kita mohonkan pujian bagi pujian.
kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sekali amin. Kita sekarang memuji Tuhan, kita angkat pujian Allah sumber kuatku.
kita awali dalam doa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami tetap kembalikan kepada-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada. Dan kami menyadari tidak ada kuat gagah kami, tetapi semua keberadaan kami karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, tutup bungkus dengan otoritas Tuhan, dan karuniakan roh hikmat marifat dari sorga. Singkapkan rasa firman, buka setiap seluruh mata rohani kami. Mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran hamba, supaya hamba berkenan untuk menjadi sarana berkat, guna menyampaikan isi hati Tuhan melalui sabda Tuhan. Berbicaralah Engkau atas hamba, sampaikan apa yang Tuhan perkenankan, lebih daripada apa yang hamba persiapkan. Hamba membuka hati dan pikiran untuk Tuhan, dan berikan hamba-Mu keberanian untuk menyampaikan sabda, sehingga firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Tegurlah kami, ajarlah kami, nasihatilah kami, ubahkan kami, luruskan pola hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap untuk memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kabar baik, damai, sejahtera, karena tangan kemurahan Tuhan tetap menyertai kita semua, sehingga hari ini kita tetap hidup, kita tetap bernapas, kita ada sebagaimana ada, semua karena berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, pastikan kita dalam interaksi pemberitaan firman Tuhan hari ini kita dapat pesan yang terbaik guna memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, izinkan saya hari ini menyampaikan satu tema firman Tuhan, yakni potret kehidupan pemazmur di masa sukar. Sekali lagi, potret kehidupan pemazmur di masa sukar. Nah, saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 77, Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 3. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak mencari lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Amin. Saudara-saudara, dalam Mazmur 77 ini kita dapat mendengar nada penderitaan bersama yang diungkapkan dalam rangka perseorangan yang kita kenal dengan Mazmur Asaf. Dan dalam pasal ini juga bagaimana kita diajar untuk dapat melihat secara jelas pengalaman seorang pemazmur Asaf ketika menghadapi suatu kesukaran hidup, suatu kesulitan hidup, suatu keresahan jiwa yang amat sangat dalam. Lalu kemudian diekspos oleh Alkitab. Tujuannya adalah supaya para pembaca kemudian hari, masuk sampai hari ini, Anda dan saya yang hidup pada generasi ini dan percaya kepada firman Tuhan, kita diajar, kita dididik, kita kemudian memetik suatu pelajaran yang bermakna. Kalau kita menghadapi suatu keadaan, suatu masa yang sama, ketika Mazmur Asaf menghadapi suatu keresahan jiwa,
di dalam kehidupannya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Mazmur Asaf, maka patutlah kita juga dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mazmur Asaf di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, di sini kita perhatikan pemazmur ini sedang mengalami keresahan jiwa yang sangat dalam sekali. Keresahan jiwa itu ditandai seolah-olah bahwa belas kasihan Allah, kasih setia Allah tidak lagi mengalir, tidak lagi datang di dalam kehidupan pemazmur. Hal ini sangat paradok, hal ini sangat kontras sekali dengan pengalaman jauh sebelum di zaman pemazmur. Mazmur berkata, aku mengingat di masa-masa yang lampau bagaimana kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan mengalir bagi setiap orang percaya. Tetapi kemudian apa yang dialami oleh pemazmur dalam ayat yang ke-6 dan 7 dengan ayat 8, 9, 10, klimaksnya ayat yang ke-11, terjadi paradoks, terjadi pertentangan yang sangat dalam. Seolah-olah Tuhan tidak konsisten, seolah-olah Tuhan tidak lagi mengalirkan kasih setianya, seolah-olah Tuhan tidak lagi berbelas kasihan kepada orang-orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Seolah-olah Tuhan itu tidak sama melakukan tindakan, melakukan perbuatan kepada orang-orang di zaman yang lampau. Dan inilah yang membuat pemazmur memiliki keresahan jiwa yang sangat dalam. Saudara-saudara, di balik keresahan jiwa yang dialami oleh seorang pemazmur, kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana pemazmur bertindak keluar dari segala keresahan jiwa, dari segala kesukaran hidup, dari segala tekanan batin yang menghimpit pemazmur, sehingga dia tetap kuat. Dan ini yang memberikan pelajaran, ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi siapapun yang mendengarkan pemazmur ketika berbicara, ketika berdoa, ketika berseru, ketika menghadap kepada Allah. Dan tentu hal yang sama kita patut untuk melakukannya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara pemazmur untuk menghadapi masa yang sukar? Yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sekali lagi, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Perhatikan baik-baik, dalam ayat yang kedua dikatakan begini, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Saudara-saudara, pemazmur menyampaikan doanya dengan pengulangan sampai 2 kali, yang berarti sangat sungguh-sungguh, sangat serius. Mazmur menaikkan doanya dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allahnya. Saudara-saudara, ini merupakan tendensi lazim tak kala manusia diperhadapkan dengan keadaan yang sukar, tak kala tekanan jiwa manusia diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit. Umumnya mereka berdoa kepada Sang Pencipta. Maka sangat ironis, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jika diperhadapkan dengan satu kesukaran hidup, tapi dia tidak mencari Allah yang hidup, dia tidak berseru kepada Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, tapi justru
menjauh daripada Allah, meninggalkan Allah, apatis dengan Allah. Dan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Meskipun ayat firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pemazmur dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, tatkala kita menghadapi kesukaran hari-hari ini yang tidak terasa sudah sampai 2 bulan kurang lebih, maka kita percaya bahwa kita terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi di sini pemazmur menghadapi kesukaran dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kata sungguh-sungguh ini ditekankan dalam satu makna, kualitas doanya kepada Tuhan. Doa yang dinaikkan kepada Tuhan sungguh tidak ada unsur main-main. Tidak ada unsur setengah-setengah, tidak ada unsur coba-coba, tidak ada unsur mudah-mudahan, tidak ada unsur spekulasi, tetapi unsur yang dinaikkan kepada Tuhan suatu kesungguhan, totalitas dalam segenap hatinya, dalam segenap jiwanya, dalam segenap kekuatannya dicurahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, difokuskan kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak dapat berbuat apa-apa jikalau bukan tanpa Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, tapi hidupnya dapat melakukan sesuatu, suatu terobosan menjadi satu batu pijakan. Pemazmur kemudian bangkit dan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Allahnya, berdoa kepada penciptanya. Dan pemazmur yakin betul bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu karena otoritas Tuhan, karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu patutlah dia kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, melapor kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti bisa mengubahnya, Tuhan pasti bisa memberikan dia jalan keluar. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, korelasi daripada apa yang dialami oleh pemazmur dan dihubungkan dengan apa yang kita alami hari-hari ini sesungguhnya sangat relevan. Keadaan sukar, keresahan jiwa yang dialami oleh pemazmur dan keadaan sulit dan sukar yang dihadapi oleh dunia secara universal hari-hari ini yang memunculkan keresahan jiwa, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, stres, bahkan tidak sedikit orang menjadi depresi, takut, lalu kemudian tidak tahu berbuat apa dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, berita firman Tuhan yang menyegarkan, berita firman Tuhan yang mencerahkan, berita firman Tuhan yang menggembirakan setiap hati hari ini. Buka hati, bukan telinga kita lebar-lebar, bahwa seperti sang pemazmur, dia berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama jikalau Anda dan saya mempraktekkan dalam kehidupan kita, niscaya Tuhan pasti menolong saudara saya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, jikalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita ada dalam satu keresahan jiwa, dalam satu kekhawatiran, satu kepanikan, dalam satu kesukaran hidup, percayalah bahwa Tuhan tetap mengontrol saudara dan saya. Tuhan tetap mempedulikan kita, Tuhan tetap memelihara kita. Seperti hari-hari yang sudah kita lalui, minggu-minggu yang sudah kita lalui, bulan yang lalu, bulan April, bulan Maret, kita sudah lalui, kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi kesukaran ini belum berlalu. Tapi ingat satu perkara, kesukaran memang belum berlalu, tapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Tuhan tetap menyertai saudara saya. Tuhan mengkaruniakan kekuatan, kesehatan. Tuhan mengkaruniakan kita keberadaan hidup sampai hari ini. Itu pertanda Tuhan tetap beserta saudara dan saya. Teruslah berdoa, teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah menaikkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siang malam terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan terus bersukacita menghadapi kesukaran hidup yang menjadikan dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan.
Yang kedua adalah mencari dan mendahulukan Tuhan. Mencari dan mendahulukan Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ketiga, demikian pemberitaan firman Tuhan. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudara-saudara, pemazmur di sini mengekspos pengalamannya. Bagaimana ketika menghadapi kesukaran hidup, jiwa yang sedang tertekan. Bagaimana kemudian tindakan yang dialami oleh pemazmur sebenarnya tendensi yang umum. Ketika manusia dalam kesulitan, manusia di dalam tekanan hidup yang begitu hebat, maka biasanya dia mencari Tuhan. Dia mencari penciptanya, dia mencari Allah sebagai sebuah solusi dan jawaban. Tetapi memang sangat ironis, sebagian orang ketika dalam tekanan hidup yang begitu sulit, jiwa yang begitu merana, dia kemudian menjauh dari Tuhan. Dia berbalik dari Tuhan, dia tidak mengindahkan Tuhan, dia apatis kepada Tuhan, dan dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Dan bahkan memojokkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Gara-gara percaya kepada Tuhan, hidupku tambah sulit, kebahagiaanku menjadi hilang, rumah tanggaku menjadi berantakan, hancur, usahaku menjadi tidak karuan, pendapatanku semakin menurun gara-gara aku beribadah kepada Tuhan, gara-gara aku percaya kepada Tuhan. Sungguh sangat ironis, saudara. Tetapi yang benar adalah bagaimana pengalaman sang pemazmur. Mazmur mengekspos sedemikian rupa dengan tidak menambahi dan tidak mengurangi. Bagaimana kemudian perjalanan kehidupannya di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, Mazmur kemudian tidak menutup mata, tapi dia membuka mata imannya, dia membuka mata rohaninya. Dia datang kepada Tuhan, dia menengah kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan malam-malam, siang-siang. Dia terus berdoa kepada Tuhan tanpa bosan, tanpa jenuh, tanpa menyerah, tanpa putus asa. Saudara, ini satu tindakan yang terbaik dilakukan oleh seorang tokoh Alkitab, seorang pemazmur yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang meluruskan pola pikir kita, agar dalam setiap kesukaran hidup kita tidak lari dari kesukaran hidup, kita tidak lari dari realita hidup yang ada, tapi justru kita datang lebih insentif kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, secara kontinu terus menerus, tanpa mengenal jenuh, tanpa mengenal bosan, tanpa mengenal kamus menyerah. Karena pemazmur mewujudkan iman dalam sebuah tindakan yang konkret, bahwa dalam tekanan hidup yang berat, dalam kesukaran hidup, solusi dan jalan keluar, solusi dan jawabannya harus lari kepada Tuhan, harus datang kepada Tuhan, harus berseru kepada Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang menggenggam seluruh aspek kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, masa-masa yang sukar seringkali menimbulkan efek yang buruk, yang negatif kepada banyak orang, sehingga memunculkan bagaimana tindakan-tindakan banyak orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka kemudian khawatir secara berkepanjangan, cemas secara berkepanjangan. Mereka kemudian panik secara berkepanjangan, takut secara berkepanjangan. Ini efek dari masa sukar yang kemudian salah kaprah. Seharusnya kita berpedoman kepada firman Tuhan. Kita belajar kepada tokoh pemazmur ini. Kita belajar kepada tokoh Alkitab ini. Kita belajar kepada sang pemazmur untuk kemudian berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di masa-masa yang sukar,
dia tidak lari dalam keadaan, dia tidak stagnan dalam keadaan yang sulit, dia tidak mundur dalam keadaan yang sulit, tapi dia tetap bertahan dan berseru terus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sambil mengingat bahwa di masa-masa yang lampau Tuhan menolong umatnya, Tuhan menyertai umatnya, besar kasih setianya, besar anugerahnya, dan itu diklaim oleh sang pemazmur. Dan dia percaya Allah yang sama disembah oleh orang-orang pada zaman masa lampau, orang-orang percaya pada zaman dahulu adalah Allah yang sama sampai hari ini, dalam keadaan yang berbeda, dalam situasi dan yang berbeda, tapi Allah yang sama dengan Allah yang besar, Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya dia berdoa dengan tidak jenuh, dia berdoa dengan tidak bosan, dia berdoa dengan tidak putus harap, dia berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dia tidak mengenal kamus menyerah, saudara, tapi dia terus berdoa baik siang maupun malam. Dia terus antusias, dia terus semangat, dia terus kobarkan bagaimana seluruh potensi kehidupannya untuk menyerah total kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan. Dia percaya Tuhan itu sanggup mengubahkan satu keadaan yang meskipun mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa mengubahkan itu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, zaman lampau hiduplah seorang kakek yang sudah sepuh, dan kakek ini hidup di pinggiran hutan dan dikenal oleh beberapa kampung sekitarnya. Oleh sebab itu, warga kampung di sekitar di mana bapak atau kakek ini tinggal sudah dikenal oleh banyak orang. Jika banyak orang menghadapi kesukaran hidup, kesulitan, mereka lari dan curhat kepada kakek yang sepuh ini. Satu hari, saudara, seorang muda yang tengah galau hatinya, yang tengah resah jiwanya, datang mencari kakek tua ini. Dan dia menemukan rumahnya di pinggir telaga yang terhampar luas, dan hutan yang ada di pinggir rumah kakek itu. Dengan waktu yang cukup panjang, seorang pemuda ini menemukan kakek yang tengah bersantai di halaman rumahnya sambil mengerjakan sesuatu pekerjaan rutinitasnya. Saudara-saudara, pendek kata, ketika pemuda ini diizinkan untuk kemudian melangkah masuk ke halaman rumah sang kakek, maka kemudian terjadi interaksi. Kakek bertanya, apa maksud dan tujuan anak muda sehingga engkau mendatangi kakek? Lalu kemudian pemuda itu bertanya, saya punya keresahan jiwa yang sangat dalam. Sahabat-sahabatku tidak bisa menyelesaikan masalahku. Keluarga, orang tua juga tidak bisa mencarikan solusi dan jawaban atas keresahan jiwa. Lalu kemudian kakek memberikan isyarat agar supaya pemuda ini mencurahkan isi hati, sehingga supaya dia bisa mencari tahu apa jawaban dari keresahan jiwa yang tengah dialami oleh pemuda ini. Pendek kata, saudara-saudara, setelah pemuda ini mencurahkan isi hatinya, kemudian kakek meminta tolong kepada pemuda untuk mengambilkan satu gelas. Dan kemudian setelah gelas disampaikan kepada kakek, kakek mengambil segenggam kopi lalu masukkan ke gelas itu. Gelas itu hampir penuh, saudara. Lalu kemudian dituangkan air ke dalamnya. Dan setelah itu kakek mengaduk. Lalu kemudian kakek menyuguhkan kepada pemuda untuk mencicipi, menikmati rasa kopi tanpa gula.
kopi ini nyaris penuh 1 gelas. Lalu kemudian kakek bertanya, pemuda, coba cicipi rasa kopi ini dan katakan bagaimana rasanya. Lalu kemudian pemuda berkata, saya sudah mencicipi kopi kakek ini, sangat pahit sekali rasanya. Lalu kemudian kakek memukul pundak daripada pemuda ini, memukul dengan pelan-pelan, menepuk dengan pelan-pelan. Lalu kemudian kakek memberikan isyarat kepada pemuda supaya mereka berjalan ke tepi telaga. Sesampai di tepi telaga, maka kemudian kakek membawa segenggam kopi yang sama. Lalu secara spontan mendaburkan ke telaga, ambil kayu, mengaduk-aduk kopi ini dalam telaga yang terlampau luas itu. Lalu kemudian kakek memberikan isyarat kepada pemuda itu untuk kemudian mengambil air dalam telaga itu. Lalu wadah gelas yang sama kemudian diambil. Dan sekarang disuruh pemuda ini kemudian meneguh air ini. Dan ketika kakek bertanya, bagaimana rasanya? Maka pemuda ini menjawab, segar sekali. Padahal kopi segenggam yang dituangkan kakek kepada wadah gelas, porsi yang sama dengan segenggam kopi yang dituangkan kakek ke dalam telaga yang luas. Tetapi meskipun porsinya sama, tetapi rasa air kemudian setelah segenggam kopi dituangkan memiliki rasa yang berbeda. Persoalannya adalah wadah. Wadahnya berbeda. Satu hanya ukurannya 1 gelas dan satu lagi ukurannya telaga yang luas. Saudara-saudara, wadah di sini berbicara tentang hati kita. Kesukaran hidup, jika kita tampung hanya dengan wadah sebesar hati kita, maka kesukaran itu mendominasi seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi porsi kesukaran hidup yang sama, jika kita taruh kepada telaga yang luas, bahkan samudra yang lebih luas, kesukaran itu tidak ada rasanya, tidak ada taranya, karena kemurahan Tuhan itu indah, itu nikmat, itu manis, jauh lebih besar, dan itu dapat mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Ingat satu perkara, kesukaran hidup itu realita, tetapi anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa. Ingat bahwa kasih Allah tinggi bagaikan laut, dalam bagaikan lautan, dasar lautan, tumir laut sampai dalam, luas bagaikan samudra. Begitulah besarnya kasih Allah, anugerah Allah, kasih setia Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan letakkan kesukaran hidup hanya di dalam hati kita, tapi berikanlah tempat kesukaran hidup. Betapa luasnya kasih Allah, betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya kebaikan Allah, betapa luasnya kasih setia Allah. Maka kesukaran hidup itu tidak kelihatan, tidak akan terasa, dan tidak akan pernah mewarnai dalam kehidupan kita, tidak akan pernah mendominasi kehidupan kita, karena mata kita tertuju betapa besarnya kasih Allah, betapa luasnya kasih Allah, betapa tingginya kasih Allah, oh betapa dalamnya kasih Allah. Dan kasih Allah yang tidak pernah kesudahan itu adalah diuntukkan untuk saudara dan saya. Kasih Allah yang luar biasa besar itu dianugerahkan untuk setiap orang yang berseru, berdoa secara kontinu, terus menerus kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita mencari dan mendahulukan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sama seperti pemazmur,
dia tetap mencari dan mendahulukan Tuhan. Ini merupakan potret kehidupan sang pemazmur ketika menghadapi masa-masa yang sukar, keresahan jiwa yang begitu mendalam di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Anda dan saya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini? Mari kita terus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mencari dan terus mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur ditolong oleh Tuhan, maka Anda dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan. Firman-Mu membuka hati dan pikiran kami. Firman-Mu juga menggugah jiwa kami, agar supaya kami terus berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus mencari dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab masa-masa yang sukar ini Tuhan izinkan terjadi. Tetapi meskipun masa sukar itu izinkan terjadi, anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Walaupun seolah-olah bahwa Tuhan tidak mencurahkan keran berkat kemurahan-Nya, tapi sesungguhnya sampai hari ini kami ada bukti bahwa kasih setia Tuhan tetap mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, buka mata rohani kami Tuhan, buka setiap cakrawala hati kami, supaya kami dapat memandang kepada kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus mengalir, terus menerus tanpa henti dalam kehidupan kami. Teguhkan firman-Mu, hiburkan kami, kuatkan kami, bantu kami, tolong kami, mampukan kami, untuk kami terus berseru kepada-Mu, untuk kami terus menengadah kepada-Mu, untuk kami terus memohon kepada Engkau, sampai kepada kami tetap diberikan kemenangan lebih dari seorang pemenang, karena kami umat yang Engkau kasih secara berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga. Allah Roh Kudus kiranya menteraikan firman-Mu supaya menjadi rema, menjadi berkat, dan mampukan kami untuk terus ada track dalam firman-Mu dan mengklaim janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Terima dan bawalah Tuhan berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menguatkan, mengajar, mendidik, menghiburkan, mencerahkan, membangun, merestorasi, memberkati, menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, hamba sudah berdoa bertamatkan ibadah kami hari ini dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.